Kalau kamu perhatikan, keluarga Cullen itu orang-orang yang sangat putih, kaya raya, dan sempurna. Tapi yang jarang orang tanyakan adalah sampo apa yang mereka pakai. Kenapa tidak ada yang menyadari kalau mereka vampir? Mereka punya banyak tanda yang bisa bikin kamu ragu apakah mereka orang normal atau hasil kecerdasan buatan. Sebenarnya ada penjelasannya, teman-teman. Dan penjelasan ini bisa kita temukan melalui buku-buku, film, dan wawancara dengan para aktor yang memerankan karakter-karakter ini. Jadi apakah kamu siap untuk mengetahui bagaimana caranya menjadi seorang Cullen? Mari kita mulai. Ada 4 faktor penting yang dijaga keluarga Cullen agar identitas vampir mereka tetap rahasia. Tempat tinggal, hubungan dan pertemanan mereka, hal-hal yang bersifat legal, dan yang paling penting, ekonomi. Mari kita mulai dari tempat tinggal mereka. Kita tahu bahwa dalam film mereka tinggal di negara bagian Washington, Amerika Serikat, tepatnya di kota Forks. Tapi masalahnya adalah mereka tidak bisa tinggal terlalu lama di satu tempat yang sama. Kalau tidak, orang-orang akan menyadari bahwa mereka tidak menua atau ada sesuatu yang aneh di balik itu. Keluarga Cullen harus pindah setiap 6 atau 7 tahun, yaitu waktu rata-rata di mana perubahan usia seseorang mulai terlihat, seperti kelulusan sekolah atau bahkan reputasi di masyarakat. Mereka melakukan segala cara agar bisa bertahan selama mungkin di satu lokasi yang sama. Tapi hampir selalu rentang waktunya adalah 6 atau 7 tahun dan cara mereka memilih tempat untuk pindah itu sangat unik. Pertama-tama, tempat itu harus memiliki iklim yang sempurna bagi mereka, yaitu daerah dengan cuaca yang sering berawan. Dengan cara ini, mereka bisa menghindari terus menutupi diri rapat-rapat seperti biarawati agar tak bersinar di bawah matahari. Faktor kedua adalah jarak. Menurut novel, mereka hampir selalu pindah ke kota atau desa yang berjarak sekitar 2 jam dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Ini kira-kira sekitar 140 menit atau 45 km jaraknya. Hal baik dari semua ini adalah keluarga Cullen memiliki beberapa rumah di seluruh Amerika Serikat. Semua rumah ini mereka beli seiring waktu. Hanya ada satu rumah yang diwariskan kepada Edward dan rumah ini dulunya milik orang tuanya yang merupakan pengacara lalu diwariskan kepada Edward. Dan seiring waktu dia mencari cara untuk mewariskan rumah itu kepada dirinya sendiri dengan berpura-pura menjadi anggota keluarganya. Ini supaya orang-orang tidak bilang kalau Edward sudah hidup lebih dari 400 tahun. Ada sesuatu yang tidak beres. Satu-satunya hal yang harus kalian ingat adalah untuk kembali ke tempat yang sudah pernah kalian kunjungi sebelumnya. Kalian harus menunggu sekitar 70-80 tahun yang merupakan rata-rata usia hidup manusia. Dengan cara ini mereka memastikan bahwa orang-orang tidak mengenali mereka dan mereka bisa kembali sebagai orang baru di tempat itu. Dan begitulah, melalui kehidupan abadi mereka, mereka berpindah-pindah ke semua rumah ini. Setelah 7 tahun dengan kehidupan baru dan hubungan keluarga yang baru, hal ini membawa kita ke poin berikutnya, yaitu hubungan dan persahabatan. Setelah mereka pindah, peran keluarga mereka tidak selalu tetap seperti yang diperlihatkan kepada kita di film. Peran-peran ini akan disesuaikan dengan tempat atau kehidupan masa lalu mereka. Kadang-kadang Edward adalah anak tunggal. Di lain cerita, saat hanya Rosalie dan Jasper yang menjadi anak Carlisle, mereka sebenarnya hanya teman serumah yang bertemu begitu saja. Semuanya tergantung pada apa yang ingin mereka pilih. Bahkan, hal ini juga bisa memengaruhi apakah mereka tinggal bersama atau tidak. Misalnya, pernah ada masa di mana Alice dan Jasper tinggal di rumah lain, begitu juga dengan Rosalie dan Emmett yang lebih memilih tinggal terpisah sebagai pasangan pengantin baru. Hal penting lainnya adalah mereka juga mengganti nama, dan terkadang Jasper menggunakan nama belakang Hale milik Rosalie. Setiap kali mereka berpura-pura sebagai saudara kembar, hal yang sama juga terjadi dengan profesi mereka. Seiring waktu, setiap anggota keluarga menjadi ahli dalam berbagai bidang. Ada yang bisa menjadi dokter, akuntan, guru, atau pengacara. Namun meskipun mereka pindah ke negara bagian atau kota lain, masih ada kemungkinan seseorang yang mengenal mereka sebelumnya bisa bertemu lagi dengan mereka di tempat yang baru ini. Kalian tahu, mereka pergi mengunjungi keluarga, pergi untuk bekerja, atau karena situasi hidup lainnya. Disinilah Alice masuk dengan kemampuannya dan membantu mereka melihat masa depan, sehingga mereka bisa menghindari pertemuan dengan orang-orang yang mereka kenal. Meskipun begitu, mereka tetap sangat berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi kepada orang-orang yang mereka temui setiap hari.
Dan ini dipadukan dengan salah satu aturan terpenting mereka, yaitu tidak menerima tamu manusia di rumah mereka. Benar sekali, teman. Jika karena takdir kamu jadi teman baik keluarga Cullen, bahkan dalam mimpi mereka takkan mengundangmu ke rumah. Dan tentu saja aturan emas mereka adalah hanya memakan hewan agar tidak membuat kekacauan dan tidak mendapat masalah dengan polisi. Mari kita lanjutkan dengan aspek hukum. Dan memang keluarga Cullen benar-benar punya keuntungan hukum yang besar, karena kartu as mereka adalah pengacara mereka, Jenks. Setiap kali keluarga Cullen pindah, membeli properti baru, atau mendapatkan uang dengan cara yang tidak terlalu legal, Jenks langsung turun tangan. Dia adalah pengacara yang mengurus semua identitas mereka, semuanya legal, akta, dan surat-surat kendaraan. Dan dia selalu memperbarui semuanya dengan nama dan lokasi baru keluarga Cullen. Tapi jelas, untuk melakukan semua ini, mereka membayar Jenks dengan sangat mahal. Menjadi ilegal itu tidak gratis dan murah, ya? Jika kamu pernah melihat keluarga Cullen di kotamu dan mencari info tentang mereka setelah mereka pergi, kemungkinan besar Jenks sudah menghapus semua catatan seolah-olah mereka tidak pernah ada. Dan meskipun Jenks tampak sangat bisa dipercaya, kenyataannya Jasper menggunakan kekuatan patokinetisnya. Ini untuk memanipulasinya atau membuatnya menjadi bebek. Tapi bagaimana bisa keluarga Cullen melakukan semua ini? Dibutuhkan banyak sekali uang untuk terus-menerus mengganti identitas dan rumah, seperti orang gila, bukan? Begitulah cara kita sampai pada aspek terpenting bagi keluarga Cullen, ekonomi. Mereka memiliki keuntungan besar dibandingkan manusia biasa. Dan mereka itu abadi. Jadi mereka bisa mengumpulkan banyak sekali uang selama bertahun-tahun. Bagaimana kalau mereka ingat? Mereka hanya makan hewan liar. Jadi mereka tidak perlu menghabiskan seluruh gaji mereka untuk belanja kebutuhan pokok. Bagaimana kalau kamu pernah berharap bisa melihat masa depan untuk menebak nomor-nomor tiket lotre yang menang? Selamat tinggal, tebak apa? Di sini Alice yang bertugas melihat masa depan. Menebak semua permainan untung-untungan ini, seperti taruhan, lotre jutaan, atau bahkan permainan di kasino. Tapi, hati-hati, semua ini mereka lakukan dengan sistem yang sangat hati-hati supaya tidak ada yang curiga pada mereka. Dan selain itu, tentu saja semua uang ini dicuci oleh Jenks. Selain itu, ingatlah bahwa setiap anggota tahu banyak hal untuk memiliki berbagai profesi dan mendapatkan bayaran yang sangat tinggi. Misalnya, kita melihat bahwa Carlisle adalah seorang dokter dengan reputasi yang sangat baik. Istrinya, Esme, adalah seorang arsitek. Dengan cara ini, Jenks memanfaatkan kesempatan mencari cara terbaik mencuci uang itu dengan melibatkan seluruh keluarga Cullen. Namun, semua kehidupan yang begitu ekstrem ini memiliki biaya yang sangat besar, yaitu harus membayar perawatan semua rumah yang mereka miliki. Lelucon hukum mereka dan biaya sekolah hampir menghabiskan semua uang yang mereka hasilkan. Dan ya, kita bisa melihat mereka sebagai para jutawan. Namun ingatlah bahwa mereka tidak seperti manusia biasa. Dengan kebutuhan yang sangat mahal, mereka hanya ingin bertahan hidup dan menjalani kehidupan yang tenang. Keluarga Cullen melakukan semua ini agar tetap tak dikenali. Dan kini Bella harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup mereka setelah bertemu mereka. Ngomong-ngomong, aku lupa menyebutkan bahwa kami tidak banyak memasukkan tentang cerita di balik keluarga Cullen. Kalau kalian ingin melihat cerita dan kronologi lengkap dari keluarga unik ini, jangan lupa beritahu kami di kolom komentar. Tapi, bagaimana menurut kalian, teman-teman? Apakah kalian ingin menjadi bagian dari keluarga Cullen atau lebih suka menjalani hidup normal kalian?